Oh, selamat pagi juga teman-teman agent dari Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini kedatangan tamu dari Bank CCB ya. Jadi nanti setelah saya product knowledge product housing 1, kita juga ada sesi bersama Bank CCB. Selamat pagi Pak Chandra Bakhtiar, dan juga ada Selamat pagi. dari tim marketing CCB-nya juga ya Pak ya. Gitu. Oke Pak Riko, kita mau buka sesi. Ini sekarang si CCB ya, sorry nih teman-teman, sebentar lagi kita ada Pak Chandra dari CCB. Jadi kalau teman-teman lagi kebingungan cari KPR, nah ini waktu yang tepat untuk bisa kenalan sama Pak Chandra dari CCB gitu. Selamat siang Pak Chandra. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Chandra udah sabar nungguin presentasi Iya. saya. Soalnya Nah, Pak Chandra juga mau jualan. oh Pak Chandra juga, jangan-jangan dia mau beli Pak Riko kalau Pak Chandra. Iya. Jual terus beli lewat KPR. Oke Pak Chandra, waktunya saya persilakan. Oke, saya langsung presentasi aja ya. Ya, silakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya Chandra dari CCB Indonesia. Beberapa tadi saya lihat partisipannya memang pernah kita presentasi juga. Di sini juga hadir teman-teman dari CCB, khususnya di area Tangerang ya. Nanti di akhir saya bisa kasih nomor teleponnya. Saya cepat aja untuk KPR CCB ini yang pasti pembelinya harus perorangan. Tadi juga udah dijelaskan produk-produk dari BSD City bisa juga untuk bisnis segala macam. Yang pasti kita bisa untuk pembelian rumah, ruko, rukan, unit apartemen, dan tanah juga. Tapi sekali lagi ini hanya untuk individu atau perorangan. Jadi atas nama PT tidak bisa diproses di KPR CCB. Nah, untuk pembelian tanah ini juga selektif, sekali lagi kita selektif, dan developernya tidak semua developer yang kerja sama kita berikan. BSD adalah salah satunya yang kita berikan untuk fasilitas pemilikan tanah. Untuk suku bunga saat ini kita di 6,25 fix 2 tahun, 6,5 fix 3 tahun, lalu juga 7,25 fix 5 tahun. Ini kita tanpa hold dana. Kita juga bebas penalti pelunasan, nanti saya jelaskan bebas penaltinya di mananya. Lalu jangka waktu kredit fleksibel. Ya, dari 3 poin ini saya jelaskan lebih detailnya. Untuk 6,25 fix 2 tahun, ini jangka waktu kredit minimal hanya 4 tahun. Ya, jadi kita tidak minimalnya 10 tahun atau 15 tahun, tapi kita minimal 4 tahun. Lalu kita bebas penalti setelah tahun keempat. Ya, jadi setelah tahun keempat, konsumen mau melunasi pinjamannya apabila misalnya dapat bonus atau keuntungan dari perusahaan untuk melunasi, itu kita bebaskan dari penalti. Sama seperti yang untuk fix 3 tahun pun minimal kreditnya itu 5 tahun. Yang untuk fix 5 tahun juga sama, minimal 7 tahun, artinya itu plus minimal jangka waktu kredit itu plus 2 dari masa fix. Itu lebih gampangnya seperti itu. Lalu ketentuan dari sisi debitur, plafon kredit, lalu juga jangka waktu, profesi. Nah, untuk debitur itu WNI, ya, plafonnya itu minimal 100 juta, maksimal 20 miliar. Lalu jangka waktunya 20 tahun. Ya, ini profesi debiturnya. Nah, ini kurang lebih ketentuan dari KPR CCB Indonesia. Lalu untuk down payment, kita kalau bicara down payment memang ketentuan dari Bank Indonesia sendiri itu ada beberapa tipe di atas 70, tipe 22 sampai 70, di bawah 21. Lalu ada apartemen, itu dibagi beberapa tipe. Memang setelah ketentuan LTV diberlakukan, developer juga dalam membangun itu udah dikasih rambu-rambu, tipenya pasti rata-rata di bawah 70 meter persegi.
untuk tipe bangunannya. Dan DP kita minimal untuk developer tertentu kita mulai 5% ya. Sebenarnya ketentuan di CCB sendiri DP minimalnya 10%, tapi untuk BSD kita kasih mulai dari 5%. Nah, untuk ketentuan DP sendiri ini kembali lagi bukan berarti semua debitur kita kasih 5%. Nah, pasti nanti ada assessment dari bank, kita akan melihat karena semakin kecil DP-nya dibayar, angsurannya akan semakin besar. Ya, itu kurang lebih untuk masalah down payment. Nanti akan dilihat lagi per debitur, apakah debitur ini bisa 5% atau apakah harus nambah DP. Nanti kita lihat masing-masing debiturnya sendiri. Lalu untuk tanah memang kita suku bunganya agak berbeda. Kita di 9,88 fix 2 tahun. Jangka waktu kredit minimal 3 tahun, lalu maksimal 10 tahun. Untuk jangka waktu kredit maksimal 10 tahun, ini kita ketentuan dari CCB sendiri. Nanti kita kembalikan lagi dari ketentuan developer. Ada yang developer cuma kasih 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi kita kembalikan lagi ke ketentuan developer. DP minimal 30%, plafon maksimal itu 5 miliar. Ini kurang lebih ketentuan dari kredit pemilikan tanah. Kembali lagi kita tidak sangat selektif sekali untuk pemberian kredit pemilikan tanah, dan ini hanya untuk debiturnya harus perorangan, tidak bisa perusahaan. Untuk biaya KPR itu ada provisi, administrasi, asuransi jiwa, kebakaran. Ya. Sorry, saya potong. Kalau untuk kafling berarti tadi CCB bisa BSD ya Pak ya? BSD bisa Pak. Bisa ya. BSD City bisa kalau kita. BSD cuma 5 tahun ya Pak kita. Iya, makanya kalau tadi saya bilang ketentuan CCB bisa 10 tahun, tapi kita kembalikan ke masing-masing developer. Ya, betul. Jadi BSD kasih 5 tahun memang. Ya, ini buat teman-teman agent jarang banget. Maksudnya bank yang bisa kafling itu nggak semua bank ya Pak. Berarti ini lengkap juga gitu, bisa kafling juga. Iya. Sekali lagi kita selektif developer Pak. Kalau developer yang itu kita nggak kasih. Okay. Banyak juga developer kecil minta, kita nggak kasih juga Pak. Oke, silakan lanjut Pak. Nah, ini biaya-biaya ini hanya dibayar satu kali dan sekaligus pada saat akad kredit ya. Satu biaya provisi ya 1%, lalu 1,5% untuk kredit di atas 10 tahun. Lalu untuk biaya adminnya 0,1% itu minimal 500.000. Lalu ada asuransi jiwa, ini sesuai tabel ya, sebesar plafon dan selama jangka waktu kredit. Sekali lagi, kalau umurnya semakin tua, lalu juga plafonnya semakin besar, jangka waktunya semakin panjang, biaya preminya itu juga semakin besar. Ya. Lalu ada premi asuransi kebakaran. Ini hanya sebesar nilai bangunan, ya bukan plafon kredit, karena ada beberapa misleading, ini sebesar plafon, enggak, ini hanya sebesar nilai bangunan ya, lalu selama jangka waktu kredit juga. Nah, ini kalau untuk apartemen yang pasti kita tidak ada asuransi kebakaran, karena asuransi kebakarannya kita langsung dari developer satu gedung itu sendiri. Lalu terakhir biaya notaris. Biaya notaris ini kita kenakan, tetapi untuk kredit di bawah 2 miliar sampai dengan 2 miliar itu kita anotaril, artinya tidak ada biaya untuk notaris. Biaya notaris ini biaya PK ya, jadi biaya yang berhubungan dengan bank, bukan biaya notaris misalnya BPHTB, balik nama, itu mau beli cash juga kan konsumen harus tetap bayar. Biaya yang dikeluarkan oleh konsumen atau calon debitur yang mau KPR kurang lebih ya, saya bicara kurang lebih itu 4-5%. Kembali lagi tergantung jangka waktu kredit yang diambil, plafonnya berapa, lalu juga umurnya berapa. Umur ini kan terkait dengan asuransi jiwanya. Tapi bukan berarti umurnya masih muda, kenapa asuransi jiwanya mahal? Karena bisa jadi kena ekstra premi. Kita kan juga nggak tahu penyakit dari yang misalnya overweight atau darah tinggi, itu bisa preminya juga lebih mahal. Ini kurang lebih biayanya 4-5% dari plafon kredit. Oke. 4-5% dari plafon. Kurang lebih Pak, kurang lebih. Iya, iya Pak. Ya, karena kan memang balik lagi ke si debitur, itu semuanya nggak ada satu orang sama satu orang yang lain, pasti beda ya Pak ya? Betul. Ya.
Kalau dulu kan kita bilang kalau asuransi jiwa, oh umurnya muda lebih murah ya. Ya dulu mungkin, kalau sekarang kan ada aja yang umurnya lebih muda tapi asuransinya kena extra premi. Iya. Nah ini khusus untuk Sinar Maslen, Moving Quickly ini kita kasih KPR-nya, kita bebaskan biaya administrasi. Ya, Wah, ini, jadi biaya administrasi. 4%-an free ya. Jadi nggak semua Pak, ini biaya ADM doang Pak. Sorry. Kalau semua free saya langsung ambil KPR juga di sini Pak. Iya sorry Pak, biaya admin ya tuh. Biaya adminnya kita free, ya hanya biaya admin. Berarti ya, itu biaya admin bukan biaya KPR. Bukan. Ya kita biaya adminnya kita kasih free untuk khusus yang ambil di program ini. Ya. Hari ini aplikasi yang masuk di Pak Chandra setumpuk. Nah, lalu untuk lumayan ya kompetitif ya Pak, 6,25 kayaknya terendah ya kalau nggak salah ya Pak ya. Kalau di luar ada subsidi Pak ya. Oh iya, oke. Gitu loh. Dan kadang kan kalau ada subsidi biasanya lebih rendah. Kita ada beberapa developer juga kita ada lebih rendah daripada ini suku bunganya. Oh, oke Pak. Lalu persyaratan dokumen ini biasanya agent atau marketing itu nggak mau ribet karena kan kita persyaratan untuk KPR kan banyak Pak. Nah biasanya kita cuma minta KTP, NPWP, sama ada satu selembar surat Pak. Selembar surat ini nanti calon debitur tanda tangan, dia juga kita bisa di foto kirim by WA aja. Jadi nggak perlu ribet harus kasih aslinya ya. Nah ini karena dokumen yang kita minta ke calon debitur itu banyak ya. Dan ini di semua bank hampir sama. Tapi kembali lagi kita cuma minta KTP, NPWP, sama satu lagi surat pernyataan lah. Surat pernyataan itu kita gunakan untuk melakukan BI checking. Artinya apa? Kita minta minim data. Kalau misalnya secara BI checking-nya atau sekarang disebutnya IDEP ya, itu udah lolos, nah itu baru kita bisa lanjutkan kembali gitu loh prosesnya. Ini kita cuma minta 3 ini, nama yang tadi ya surat itu. Nah ini prosesnya. Tahap awal biasanya pembeli atau calon debitur berhubungan dengan property agent atau developer. Lalu poin 2-nya agent bisa kirim kita tadi nomor telepon calon pembeli, fotokopi KTP, NPWP, suami istri, sama kopi surat pemesanan. Semuanya bisa by WA. Ya, jadi nggak perlu kita minta aslinya semua, tinggal kirim ke WA ke sales kita. Lalu ada surat pernyataan. Ya, apa bedanya surat pernyataan permohonan kredit sama formulir permohonan kredit? Nanti saya ada di slide berikutnya seperti apa. Lalu nanti kita akan BI checking. Kalau udah BI checking oke, baru kita proses lebih lanjut. Ya mungkin konsumen udah lebih pede, ya oke lah gue bayar booking fee atau gue lanjutin bayar DP-nya gitu loh. Nah ini bedanya surat pernyataan permohonan sama formulir permohonan. Kalau formulir permohonan terus terang itu banyak yang harus diisi. Karena itu informasi yang akan kita input di sistem kita. Biasanya calon konsumen itu belum mau ngisi segitu banyak Pak. Itu kan banyak banget yang harus diisi. Makanya kita cuma minta surat permohonan. Ya, gunanya apa? 2 permohonan ini sebenarnya kita gunakan untuk melakukan BI checking tadi, karena kita tidak sembarangan untuk melakukan BI checking ke konsumen. Ya, jadi harus ada persetujuan dari konsumen. Oh ya silakan BI checking saya gitu loh. Nah ini makanya kita minta yang sebelah kiri untuk diisi. Ini simple aja isinya, nggak terlalu banyak ya. Lalu proses berikutnya biasanya kita yang tektokan ya untuk proses KPR antara pembeli sama bank ya. Nah ini sekali lagi kita udah tekankan di marketing kita untuk tetap berkomunikasi ke property agent. Karena apa? Biasanya calon konsumen ke kita nih. Kita udah proses, kita minta data lama, tapi kira ditanya agent itu banknya lama, makanya kita selalu komunikasi ke property agent apabila lama dikasih dokumen untuk proses kredit, kita bisa ngomong ke agent, Pak, Bu, ini konsumennya saya WA, saya telepon tuh cuma dibaca doang. Nah, biasanya nanti
dari property agent atau marketing yang menghubungi konsumen tersebut biar kita bisa lanjutkan proses gitu loh. Kadang juga banyak yang kalau nggak komunikasi ini ya prosesnya akan jadi lambat gitu loh. Iya, Lalu setelah iya Pak. jadi memang kalau kita dari marketing agent sama marketing bank kerjasama Pak justru untuk collect Ya, data. Biasanya itu betul. kalau kita berdua komunikasinya jalan baik ke konsumennya juga bisa lebih lancar biasanya Pak. Betul, kalau masing-masing nanti main salah-salahan kita Iya jadi benar Pak. nggak enak juga untuk proses kredit ya gitu loh. Iya. Oke lanjut Pak. Nah, lalu kalau setelah persetujuan kita akan info ke proses persetujuan. Proses persetujuan ini kita masa berlakunya 6 bulan. Jadi buat masa berlaku offering letternya itu 6 bulan gitu loh. Oh, SPK-nya 6 bulan ya, Pak? 6 bulan. Untuk primary kita 6 bulan. Kondisi sekarang juga masih tetap 6 bulan, Pak? Sementara masih 6 bulan, Pak. Oh, oke, Pak. Gitu loh. Sementara belum ada perubahan. Nanti biasanya kalau ada perubahan kita akan info lebih lanjut. Baik, gitu Pak. loh. Karena biasanya kalau di offering letter itu walaupun mau berapa bulan pun itu pasti ada di terakhir kalau misalnya bank menemukan ada indikasi itu ya kita bisa istilahnya membatalkan akad kredit Pak. Itu bisa Pak. Semua bank begitu Pak. Ada recheck lagi ya Pak ya? Sebenarnya bukan recheck. Misalnya biasanya ada info yang ini sih jarang terjadi Pak ya. Jarang terjadi. Misalnya ada info apa tiba-tiba ya kita bisa nggak jadi akad, itu ada juga kejadian seperti itu Pak. Oke Pak. Gitu loh. Tapi itu jarang terjadi sih sampai saat ini, memang belum pernah ada seperti itu sih Pak. Oke Pak. Nah ini untuk hitung angsuran KPR ya. Untuk hitung angsuran KPR teman-teman property agent bisa langsung login ke kprccb.id. Nanti tinggal diklik aja yang mortgage calculator ya. Tinggal dilihat. Ini kurang lebih. Kadang saya bingung bunganya berapa sih gitu loh. Bunga CCB yang fix 2 tahun, fix 3 tahun, atau fix 5 tahun itu berapa sih? Nanti nggak usah khawatir karena kita udah setting di dalam sini bunganya itu udah nggak akan lupa lah buat teman-teman dari property agent. Misalnya kita harga rumahnya 1,2 miliar, down payment-nya 200 juta, kita mau KPR-nya 1 miliar, terus lalu tadi ada yang raise hand ya, Pak Petrus ya. Lalu misalnya fasilitasnya kita pilih KPR primary. Nah ini bunga ini pick list nih. Kita bisa lihat nih mau bunga fix 2 tahun, fix 3 tahun atau fix 5 tahun. Jadi udah settingannya udah default. Jadi teman-teman agent nggak akan lupa. Nanti tinggal dipilih mau tenornya berapa tahun, 15 tahun, 10 tahun, itu 1 sampai 20 tahun bisa dipilih gitu loh. Cuman kalau yang fix 2 tahun ini defaultnya pasti minimal 4 tahun. Jadi nggak akan teman-teman agent jadi udah gampang, nggak akan salah lah. Nah ini angsuran setiap bulannya. Jadi bisa login tadi di kprccb.id untuk menghitung angsuran KPR. Nah ini saya ingatkan kembali, kita bebas admin untuk program Move In Quickly ini ya dengan Sinar Maslen. Nah ini buat teman-teman agent, kita ada website CCB Indonesia, lalu juga kita ada Instagram kita di KPR_CCB Indonesia buat teman-teman agent mau lihat program-program kita seperti apa bisa lihat di Instagram kita. Lalu kita juga ada YouTube channelnya KPR_CCB Indonesia, sama yang paling bawah ini kprccb.id untuk melihat menghitung angsuran dari Bapak sama Ibu. Nah ini nomor telepon dari teman-teman kita di area Tangerang. Ya, ada Hendra, Rika, David, Riko, Anita, Herman, ada Tin juga.
ini cabang-cabang yang bisa memproses KPR untuk wilayah Tangerang. Misalnya tadi saya lihat juga ada beberapa agent yang di luar Tangerang. Bisa nggak saya proses? Misalnya saya punya kenalan CCB di mana lah, di Jakarta Barat atau Jakarta Utara, silakan ya, ini sama aja. Cuman kalau untuk area Tangerang, ini tim kita yang join juga di Zoom meeting ini. Kurang lebih seperti itu. Pak Chandra, ada pertanyaan Pak Chandra. Iya. Pertanyaan yang biasa ditanyakan nih pada saat pandemik. Bidang-bidang usaha atau jenis apa pekerjaan yang dihindari oleh saat ini sih CCB sih Pak? Atau pihak dalam pengajuan KPR Pak? Kalau bidang-bidang apa yang kita hindari, sebenarnya bukan kita hindari. Jadi memang kan bidang-bidang tersebut tuh yang kena impact langsung. Contohnya perhotelan, ya, lalu juga airlines, gitu loh. Beberapa yang kita memang bukan nggak mau. Kita dulu banyak proses, misalnya kayak pilot segala macam, kita ada proses juga. Ya, lalu yang ada, kita juga dengar informasi beberapa startup itu sudah mengurangi salary-nya, gitu loh. Yang itu yang beberapa ya kita hindari. Kita ada nggak semua startup bagus juga, ada yang bergerak di bidang traveling segala macam, itu pasti kena impact gitu loh. Lalu juga ada beberapa yang memang income-nya berdasarkan variabel, bukan fixed income. Gitu loh. Jam kerja biasanya gitu ya Pak? Apa ya, yang bank gitu kalau pilot biasanya tuh? Ya, kalau dulu kan kita ada fixed income, variabel kita terima. Tapi kalau sekarang kan bukannya kita nggak terima, pasti di slip gajinya juga nggak ada variabel income-nya. Yang gitu. Biasa aja kerja dari rumah gitu ya Pak? Iya. Sebentar ya, saya stop share dulu. Nah. Kalau untuk profesi pengacara atau TNI Polri gitu bisa di ya itu case by case lah ya. Kayaknya itu jangan ditanya di sini. Kayaknya beberapa bank juga nggak mau itu. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau yang lanjut pertanyaannya bisa. Ada pertanyaan lain nggak yang bisa di? Pak, munculin nomor telepon tadi Pak, yang Pak Chandra sama tim Pak. Boleh Pak. Sebentar, boleh. Sebentar ya. Oke Pak, thank you Pak. Iya. Ini teman-teman kita ada di sini. Kalau Hendra, mungkin kalau Hendra, mana Hendra? Nah, Hendra ini mungkin teman-teman agent yang Gading Serpong juga udah tahu, ada Hendra di sini. Lalu juga ada Rico. Hendra ini central manager kita. Lalu juga ada Rico, pimpinan cabang di Gading Serpong. Ada Rika di ITC BSD juga. Lalu ada nih yang saya lihat ada marketingnya juga, ada Andika. Ya. Ada Butin juga ya. Kalau Tin ini orang KPR lama lah, mungkin orang agent Gading Serpong juga udah tahu ya. Ada Yosep, marketing kita juga join di sini, jadi bisa langsung semuanya tanya ke teman-teman kita di cabang. Kurang lebih seperti itu. Oke. Teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Ini ada materi KPR, boleh di-share di grup. Oke, nanti saya kirim materinya, nanti saya kasih ke Pak Riko ya, materinya yang tadi. Yang mana nih? Riko BSD lah. Kita kayak kembaran, Pak. Iya, tuh ada Rikorin dari ini. Ada. Kenapa, Riko? Wah, ini ada yang nanya nih. Untuk secondary produk BSD, apakah bisa juga? Waduh, nggak boleh dijawab di sini ya. Pak, nggak boleh dong, Pak. Ini kan kita penjualan primary, Pak. Oke. Silakan aja, Pak. Nanti Japri aja, Japri.
Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kasih tahu aja, silakan. Iya. Oh iya, kita BSD secondary bisa. Jadi semua produk secondary sebenarnya bedanya secondary sama primary kan, kalau primary kita inden kita bisa segala macam, itu kalau secondary kan sertifikat harus sudah jadi segala macam gitu. Itu sih kurang lebih. Bapak dari agent mana, Pak? Jin ya? Ya, Pak Jin itu dari Bapak, Ibu. Bapak ini. Aduh, lupa Pak Jin itu dari mana? Itu dari Magnet Pro. Iya, Magnet Pro di Jakarta Barat. Jadi Oke, Pak, nanti bisa, kayaknya Magnet Pro ini belum ada MOU sama kita ya. Bisa nanti kita proses MOU-nya, Pak. Kebetulan juga di sini ada tim saya juga. Kalau Natalia di developer, ada Doni juga di sini yang untuk proses kerjasama agent. Dia juga join di meeting ini. Nanti bisa ke tim saya, Pak Rajin. Udah ya? Oke, Pak. Dari kita udah, Pak, presentasi BSD. Kalau dari Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Misalkan customer kurang lebih sudah tidak masuk kriteria. Nah, jadi untuk Pak Petrus, biasanya kita menyarankan customer-nya untuk BI checking dulu. Setelah BI checking, baru UTJ. Jangan kebalik, Pak. Takutnya begitu BI checking-nya nggak mulus, customer-nya ngomel. Seperti itu. Jadi ada baiknya, memang kalau customer-nya memang mau ambil KPR, BI checking. Tapi kalau KPR-nya udah nggak bisa, kolek 4, kolek 5, ya mau tidak mau cara yang lain, hard cash ataupun cash bertahap. Seperti itu. Oke, Pak Chandra, ada mau disampaikan apa lagi nggak? Oh iya, kita mau ngingetin teman-teman nih, nanti untuk jam 2 akan ada PK dari Komersial BSD, Ruko Pasmod 2. Hadir ya. Hai Cerny. Langsung nongol kamera. Ya, jadi nanti PK jam 2 untuk Ruko Pasmod 2. Ini bagus banget produknya. Berbeda dengan housing, ini khusus komersil. Gitu. Oke, kalau tidak ada lebih lanjut. Pak Chandra ada mau disampaikan lagi, Pak? Enggak, cukup, Pak. Cukup. Ya, oke, kalau gitu Pak Chandra. Nah, nanti Pak Chandra juga sama tim welcome ya, Pak, untuk join. Boleh. Buat teman-teman agent, kalau misalnya mau dijelasin lebih detail mengenai KPR, nggak apa-apa, nanti tinggal hubungin ke tim kita. Nanti kita mau Zoom meeting juga oke aja kita. Pak Chandra siap support ya, Pak, sama tim? Pasti. Siap, Pak. Oke. Thank you, Bapak Ibu sekalian yang udah hadir di PK pagi hari ini. Nanti kita ketemu jam 2. Terima kasih, Bapak Ibu. Pak Chandra, thank you.